Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Wulan dengan NPM 101200035 dari kelas C3 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di video ini saya akan membahas tentang materi 1 sampai dengan materi 4. Materi yang pertama yaitu Ta'riful Quran atau mengenal Al-Quran. Apa itu kalamullah? Menurut bahasa, kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Kalam artinya perkataan atau firman. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Al-Quran turun secara mutawatir. Al-Quran diturunkan secara mutawatir, maksudnya adalah secara berturut-turut atau berurutan, berangsur-angsur dan lain sebagainya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Adapun hikmahnya yaitu yang pertama sebagai penguat hati Nabi Muhammad SAW, meneguhkan hati dan juga pengasah tekad. 2. Untuk menjawab permasalahan umat. 3. Sebagai sebuah cerminan untuk orang mukmin terhadap kesalahan yang mereka perbuat. Dengan demikian kesalahan tersebut tidak lagi terulang. 4. Untuk memudahkan dalam menghafal dan memahami. 5. Sebagai metode pendidik umat secara bertahap. Dan 6. Sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Nuzul adalah kata jadian dari kata kerja nazala yang berarti turun. Turunnya Al-Quran lebih sering digunakan istilah nuzulul Quran. Bahkan terdapat peringatan nuzulul Quran sebagai bentuk penghormatan dan pengungkapan terhadap Al-Quran. Membacanya adalah ibadah. Seperti diterangkan dalam surat Al-Fatir ayat 29 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Materi yang kedua yaitu mukjizat. Mukjizat artinya sesuatu yang luar biasa yang bertentangan dengan adat atau keluar dari batas-batas faktor yang telah diketahui. Hak diterangkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 23 yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Al-Quran dari segi isinya pun mengandung mukjizat pula. Di antaranya, yang pertama yaitu di dalam Al-Quran terdapat berita-berita dan janji-janji mengenai masa yang akan datang, di mana hal itu merupakan hal yang di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Dan yang kedua, di dalam Al-Quran terdapat pula fakta-fakta ilmiah yang tidak mungkin diketahui manusia di tanah Arab pada waktu itu, tetapi fakta-fakta tersebut dijelaskan dengan tepat dan sekarang dibuktikan kebenarannya. Keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad yaitu Al-Quran diturunkan Allah dan langsung dipelihara olehnya. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Quran tidak turun sekaligus. Seperti diketahui, Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Para ulama membagi masa turunnya Al-Quran menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Bersifat pembenar dari kitab sebelumnya. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Berlaku untuk semua umat manusia. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 1 yang artinya,
Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 194 yang artinya, ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Mulia dengan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Yang kedua, Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. 3. Al-Quran diturunkan untuk umat semesta alam. 4. Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan Madinah. 5. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. 6. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dan 7. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Materi yang ketiga, Asmaul Quran atau nama-nama Quran. Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yaitu Quran, di mana kata Quran sendiri merupakan akar kata dari qoro'a yaqra'u qoro'an. Kata Quran secara bahasa berarti bacaan karena seluruh isi dalam Al-Quran adalah ayat-ayat firman Allah dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Secara istilah, firman Allah yang berbentuk mukjizat diturunkan kepada Nabi terakhir melalui malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf yang diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir. Merupakan ibadah bila membacanya, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kata lain dari Al-Quran yaitu Alkitab. Disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, Kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nama-nama Al-Quran selanjutnya yaitu Al-Huda yang berarti petunjuk, disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ar-Rahmah yang berarti hikmah atau rahmat, disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. An-Nur yang berarti cahaya, disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 15-16. Ar-Ruh yang berarti menghidupkan sesuatu, disebutkan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 52. Dan Asy-Syifa yang berarti penawar atau obat, disebutkan dalam Quran surat Yunus ayat 57. Materi yang keempat yaitu Asmaul Quran atau nama-nama Quran. Al-Haq yang berarti kebenaran, disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 147 yang artinya, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Al-Bayan yang berarti penerangan, disebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 138 yang artinya, Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Mau'izah yang berarti peringatan, disebutkan dalam Quran surat Al-Qamar ayat 22 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Al-Zikr yang berarti pengingat, disebutkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 90, dan yang terakhir Al-Busyra yang berarti kabar gembira, dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 89. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.